Yuk kita lupain dulu deh soal ngejar-ngejar keuntungan ratusan persen yang bikin kepala pusing. Hari ini kita bakal bedah sebuah strategi investasi yang jujur aja radikal banget. Fokusnya cuma ke kemenangan-kemenangan kecil tapi konsisten. Ini adalah cara membangun kekayaan yang lebih santai, lebih terukur, dan mungkin jauh lebih dahsyat hasilnya. Kita semua pasti pernah ada di posisi ini kan? Godaan buat nemuin satu saham ajaib yang bisa terbang ratusan atau bahkan ribuan %. Saham yang katanya bisa mengubah hidup kita dalam sekejap. Yah, impian inilah yang terus-terusan dijual ke kita di mana-mana. Dan impian itu emang kedengarannya manis banget. Siapa sih yang nggak mau untung gede? Tapi ya gitu deh, realitanya seringkali jauh dari harapan. Pengejaran ini tuh isinya cuma stres, emosi yang naik turun kayak roller coaster, dan jujur aja risiko kehilangan uang kita tuh tinggi banget. Tingkat keberhasilannya kecil. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya untuk pembahasan kita kali ini. Gimana kalau logikanya kita balik total? Bukan nyari satu kemenangan super besar, tapi ngumpulin ribuan kemenangan kecil yang disiplin. Oke, mari kita kenalan sama strateginya. Namanya unik banget dan gampang diingat. SOP Copet Budiman. Iya, beneran, Anda nggak salah dengar kok. Tenang dulu, ini bukan ngajarin yang aneh-aneh loh. Metaforanya itu cerdas banget. Coba bayangin seorang pencuri yang ahli, yang ngambilnya dikit-dikit aja, hampir nggak kerasa. Bukan yang sekali ngerampok besar-besaran, tapi resikonya ketangkap. Nah, strategi ini persis kayak gitu. Membangun kekayaan lewat ribuan keuntungan kecil yang disiplin. Dan inilah jantung dari filosofinya. Langsung dari sumbernya. Lupakan ngejar profit 1000% yang susah ditebak. Fokusnya cuma satu. Amankan 1% setiap hari. Sesimpel itu. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih cara kerja ide yang kelihatannya sederhana ini? Bagaimana bisa 1% doang jadi sesuatu yang ajaib? Nah, yang paling menarik di sini adalah angkanya itu sendiri. 1%. Kelihatannya kecil kan? Hampir sepele malah. Nyari untung 1% dalam sehari itu rasanya jauh lebih masuk akal dan bisa dicapai. Ketimbang pusing-pusing nyari saham yang bakal naik 100%. Targetnya realistis. Prosesnya pun benar-benar simpel dan sistematis. Pertama, Anda investasikan modal. Kedua, targetin untung 1%. Ketiga, dan ini kuncinya, langsung amankan profit itu, jual. Langkah keempat, gampang, tinggal ulangi lagi aja siklus ini besoknya. Ini jadi semacam ritual harian yang butuh disiplin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling wow. Disinilah kita bakal lihat gimana langkah-langkah kecil ini, kalau dilakuin terus-menerus tanpa henti, bisa jadi sesuatu yang luar biasa besar. Siap-siap ya? Nah, ini dia buktinya. Lihat deh bedanya. Jauh banget kan? Yang ngejar risiko tinggi, ya gitu deh. Bisa untung dikit, bisa malah rugi. Strategi beli dan tahan yang biasa, oke, hasilnya lumayan. Tapi, coba lihat batang yang ketiga. Kekuatan dari compounding alias efek bola salju dari untung 1% tiap hari yang terus diputar lagi modalnya, itu menghasilkan pertumbuhan yang benar-benar eksponensial, jauh ngalahin yang lain. Jadi poin krusialnya adalah ini bukan cuma soal seperangkat aturan atau teknik trading aja, ini adalah soal pergeseran fundamental cara kita memandang investasi itu sendiri. Slide ini ngegambarin perbedaannya dengan sempurna. Di satu sisi ada pola pikir penjudi, mainnya pakai emosi, berharap-harap cemas, stres. Di sisi lain, ada pola pikir pencuri budiman. Fokusnya cuma ke proses yang bisa dikontrol. Disiplin, konsisten, dan tenang. Kita beralih dari sekedar berharap, jadi orang yang beraksi secara sistematis. Jadi apa nih pelajaran intinya? Pertama, fokus ke konsistensi harian. Bukan ke seberapa besar untungnya sekali waktu. Kedua, biarin keajaiban compounding yang kerja keras buat kita. Ketiga, semua ini bisa terjadi karena satu hal, disiplin. Itu kekuatan super kita di sini. Dan terakhir, ini soal percaya pada proses, bukan mencoba jadi peramal pasar. Oke, saya akan tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat Anda renungkan. Di dunia yang terobsesi dengan lompatan raksasa dan kesuksesan instan, jangan-jangan terobosan finansial terbesar kita justru datang dari langkah-langkah harian yang paling kecil dan paling konsisten? Coba deh pikirkan lagi.